Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Sotilaku Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sebelum kita mulai acara malam hari ini, sebaiknya kita membacakan wandana terlebih dahulu ya. Kepada teman-teman, marilah kita rapatkan kedua telapak tangan kita dan marilah kita bersama-sama membacakan wandana. Namo tassa Bhagavato bhagavato arahato sama sambuddhassa. sambuddhassa. Namo Namo tassa tassa bhagavato arahato arahato sama sambuddhassa. sambuddhassa. Namo Namo tassa tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Satwe Sata Bawatu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, teman-teman. Pada hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa pembicaranya, yaitu Yang Mulia Bante Gunaseno. Sebelum kita ke acara berikutnya, saya akan membacakan singkat profil beliau. Beliau pernah ditabis menjadi seorang Samanera dengan nama Adia Kusita Arya Puta Gunaseno di Padepokan Dhammadippa Arama, Kota Batu, Malang, Jawa Timur pada tanggal 5 Desember 2010. Dan upajayanya yaitu Yang Mulia Biku Sukhemo Mahatera. Kemudian beliau diupasampada Biku dengan nama Biku Gunaseno di Padepokan Dhammadippa Arama, Kota Batu, Malang, Jawa Timur pada tanggal 11 Januari 2015. Upajayanya yaitu Yang Mulia Sukhemo Mahatera. Baik, kita langsung aja. Marilah kita merangkapkan kedua telapak tangan kita untuk memanggil Yang Mulia Bante Gunaseno. Kepada Bante, dipersilahkan. Suara saya jelas ya? Jelas, Bante. Oh, ya. Ya, selamat malam para saudara-saudari sedama, Namo Buddhaya, dan Buddha Numerina Satihontu. Untuk kita sharing tentang Istana Surgawi, alangkah lebih baiknya bisa membacakan permohonan Dhammadesana terlebih dahulu. Ya, jadi supaya lebih ini sesuai dengan aturan baku di dalam kita mengajarkan Dhamma sebagai seorang Bante. Ya, silakan buat moderator yang Aradana Dhammadesana, silakan. Di mute sama hostnya saya minta tolong dijadiin co-host buat merekam juga ya. Siapa tadi di sini? Widya Puspita. Boleh. Ya, silakan ya. Masih di mute. Maaf Bante, saya nggak hafal paritanya Bante. Coba ya. Ada PPT-nya nggak ya? Bentar. Yang itu bacakan. Nah, ntar Bante bukain dah. Oke. Yang Ya, biasanya soalnya Okasa Aham Bante, yang itu toh? bukan. Bukan. Itu untuk permohonan Pancasila. Oh, yang Ya, biasanya kalau dihadiri oleh Bante, ada permohonan Dhammadesana.
karena itu Iya. sudah Yang Brahma Caloka itu ya Bante? iya. Ini saya lagi buka halaman dulu buat sharing. Let's go. Nah, silakan. Sebentar, saya belum kelihatan PPT-nya sih. Oke. Baiklah, marilah teman-teman kita membacakan permohonan dan Madesana kepada Yang Mulia Bante Gunasena. Brahma Caloka Hati Sahampati Katanjali Wandiwaran Jaya Cakam Santidhrasata Purajapajika Desetu Dhammanukam Pinang Pajang Brahma Sahampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon di alam semesta ini. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Ya, mari kita mengagungkan Guru Agung kita Sang Buddha pertama. Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang berberkah, yang telah mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang berberkah, yang telah mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang berberkah, yang telah mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri. Ya, pada para rekan-rekan saudara-saudari sedama, selamat malam dan namo buddhaya. Namo Buddhaya Bante. Semoga kita dalam keadaan yang sejahtera, Buddha Dhamma Suti Wantu. Ya. Di sini kita akan membahas tentang istana surgawi, yang dimana istana surgawi ini menjadi sebuah pertimbangan saya untuk bisa memberikan yang namanya satu bentuk berbagi cerita dan juga berbagi pengalaman kepada rekan-rekan saudara-saudari sedama. Ya. Kalau kita melihat tentang yang namanya sebagai istana surgawi ini, di sini saya akan memberikan contoh seperti yang ada di belakang saya. Ini sebagai contoh gambaran dari yang namanya satu bentuk kastil atau satu bentuk istana yang memangnya menjadi dambaan kita semua. Ya, tentu ini masih dalam dunia lain. Ya, kalau di dunia nyata tentu kita untuk melihat istana ya kita bisa ke kerajaan-kerajaan seperti kerajaan di China atau kerajaan di Jepang atau kerajaan di Korea, atau yang baru-baru ini berita yang sedang kita ikut ya bersangwega cita, yaitu tentang kepergiannya Ratu Elizabeth ya. Makanya saudara-saudari sedama, rekan-rekan yang ada di sini semuanya, di sini saya akan bertanya terlebih dahulu agar kita di sini, karena saya melihat para saudara-saudari semuanya seperti lagi kuliah, banyak yang tutup video. Saya mau bertanya kepada Anda semua, apa sih yang didambakan di dalam surgawi itu? Saya mau tanya kepada rekan Ko Hendrik terlebih dahulu.
dambaan apa sih misalkan kita terlahir di surgawi? Saya mau tanya kepada Pak Hendrik, Eh, dambaan yang seperti apa gitu? Kebahagiaan Bante, tidak ada susah gitu. Ya, tidak ada susah. Selain tidak Ya, ada susah, kepada Ko Bambang, Eh, kalau di alam surga digambarkan apa yang diinginkan cukup dipikirkan aja berarti ini gitu ya, Bante. oh, Jadi seperti pesulap gitu ya. Seperti pesulap ketika kita memikirkan sesuatu langsung kita cipta gitu ya. Seperti yang ada di Indonesia Got Talent seperti itu. Kalau untuk Dea misalkan, apa sih dambaan Dea misalkan lahir di alam surga? Terlahir di alam surga ya. Ya gambarannya itu gimana ya, kalau sejauh ini sih dari aku kecil sampai sekarang ya, gambaran di surga itu ya kita terlahir di alam surga dengan tubuh yang parasnya itu cantik gitu ya, bisa dibilang itu sempurna gitu kan. Dan sama seperti halnya di dunia ini gitu. Kalau kita ngelihat pemandangan yang indah, maka kalau di surga itu ya jauh lebih indah lagi gitu dari pemandangan yang kita lihat di dunia ini. Begitu sih Ya, Bante. jadi kita bisa memahami bahwa di alam surga itu bisa disampaikan secara contohnya ya bagaimana cara kita bisa menikmati kehidupan di alam manusia ini yang dikatakan tidak ada serba kekurangan ya. Jadi kalau kita lihat di alam surga itu bisa dikatakan ya dalam artian itu di mana banyak gunung, di mana banyak kastil, banyak istana ya. Jadi di mana ketika rekan-rekan saudara-saudari yang memahami tentang alam surga di sini ya seperti yang ada di belakang saya bahwa ketika kita misalkan mau terlahir kembali di alam surga, kita sudah berusaha hidup di alam dunia ini, berusaha kaya, ya. Kaya itu bukan kaya akan materi, tapi kaya akan pengetahuan-pengetahuan. Seperti halnya kita sering mendengarkan ceramah-ceramah dhamma, kita lebih sering untuk bisa mempunyai yang namanya kebahagiaan, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hendrik juga, bahwa yang namanya alam surga itu tidak ada kesusahan, ya. Tapi perlu diketahui bahwa alam surga yang sebenarnya itu sangat-sangat singkat sekali ketika kita lahir di alam manusia. Ya, jadi kalau kita ingatkan tentang satu hari di alam surga Catumarajika itu 50 tahun di alam manusia kan. Ya, jadi berkelipatan. Kalau kita baca-baca di 31 alam kehidupan itu berkelipatan. Makanya dalam hal ini rekan-rekan saudara-saudari sedama, tentu alam surga itu merupakan alam yang penuh dengan yang namanya kenikmatan. Ya, sama seperti halnya kita malam hari ini kalau kita memiliki yang namanya kenikmatan surgawi, kita itu akan senantiasa selalu ceria, selalu bahagia, nggak dirundung oleh kekecewaan, nggak dirundung oleh kesedihan, seperti itu halnya. Makanya di mana dalam hal ini alam surga itu bisa dikatakan seseorang yang akan terlahir di alam surga, pasti saat dia lahir di alam manusianya, dia dibekali oleh yang namanya kesehatan dan usia yang panjang. Ya, kita bisa lihat contohnya yang seperti Ratu Elizabeth. Ya, Ratu Elizabeth berapa usianya? Ratu Elizabeth usia berapa? 96 Bante. 96 tahun. Kalau dihitung-hitung secara hitungan orang Tionghoa, 96 ditambah 4 mencapai 100 tahun. Kalau secara hitung-hitungan Tionghoa. Makanya di mana alam surga itu bisa dikatakan seseorang yang hidupnya sehat, seseorang yang hidupnya nggak sakit-sakitan. Tapi ada juga, nanti saya akan cerita di dalam cerita Wimanawatu, ketika dia mau lahir di alam surga Tawatipasa, dia akan sakit-sakitan sebelum masa mau meninggalnya. Ya, makanya dalam hal ini tentu rekan-rekan saudara-saudari sedama, kalau kita memahami alam surga itu istana surgawi ya, bagaimana cara kita bisa menciptakan istana yang sebenarnya di dalam batin kita. Ya, itu pertama yang saya sampaikan kepada rekan-rekan saudara-saudari sedama. Makanya dikatakan bahwa alam surga ini merupakan alam yang digambarkan bahwa cara kita untuk bisa mencapai kebahagiaan sejati. Ya, Sang Buddha sudah memberikan kan resep-resep untuk kita mencapai kebahagiaan sejati itu bukan alam surga, tapi mencapai yang namanya nibbana. Ya, dengan kita mencapai nibbana, tentu semua ini berkenaan dengan tingkat-tingkat kesucian. Seseorang yang
mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Adagami, ataupun Arahat. Makanya di mana kita bisa ingat dengan yang namanya seorang hartawan Anathapindika, ya meskipun beliau dikatakan menyumbangkan wihara, menyumbangkan emas, berbagai macam emas untuk menyumbangkan kepada Sang Buddha, tetapi beliau lebih utamanya bagaimana seseorang itu ketika lahir di alam surga di sini, seseorang ini bisa dikatakan tidak hanya menjadi seseorang yang menikmati keindahan-keindahan di alam surga saja. Ya, kita bisa memikirkan yang namanya alam surga itu seperti halnya contoh seperti Raja Saka, ya. Raja Saka kan raja para dewa. Yang dimana tentu raja para dewa di sini juga Dewa Saka itu menjadi penguasa di semua alam surga. Makanya di mana dalam hal ini seseorang yang lahir di alam surga, misalkan seseorang yang lahir di alam surga tingkat pertama, seseorang yang lahir di alam surga tingkat kedua sampai tingkat keenam saja, di sini tentu ada sebuah khotbah di dalam Ambata Sutta, ya. Di dalam Ambata Sutta ini Sang Buddha mengatakan kepada Dewa Saka yang dikatakan sebagai Dewa Wajirapani, sebutan Dewa Saka yaitu Dewa Wajirapani, nanti ya, dia juga bisa membuat resume-nya, bahwa seseorang dewa bisa lahir di dalam surga karena menjalankan berkah-berkah yang ada di dalam Karanimetta Sutta. Yang pertama itu dikatakan Soraca Saca, ya. Jadi dikatakan memiliki yang namanya kejujuran, ya. Jadi ketika seseorang itu memiliki yang namanya kejujuran dalam hidupnya, dia akan memiliki yang namanya kemawasdirian dan penyayang. Ya, nanti ini akan berkaitan dengan cerita yang ada akan saya sampaikan tentang cerita di alam surga Tawatimsa. Ya, makanya dalam hal ini Raja Saka itu memang berkenaan dengan Raja Dewa Indriya, ya, yang dimana bisa menguasai semua indria-indrianya sehingga beliau ini dikatakan raja dari para dewa. Dan di dalam Ambata Sutta, Sang Buddha juga mengatakan bahwa Dewa Saka ini dikatakan selain memiliki kebijaksanaan, beliau sangat patut dan hormat ketika mendengarkan ceramah Sang Buddha. Bahkan kalau kita bisa lihat di gambar-gambarnya, yang dikatakan Dewa Saka itu Raja 4 Dewa atau Raja Mahabrahma, ya, atau Raja yang memiliki 4 muka itu, kita bisa mengetahui bahwa Dewa Saka ini selain memiliki yang namanya kebijaksanaan dan kejujuran, tetapi beliau penuh penghormatan. Makanya di mana Sang Buddha mengatakan di dalam Wattapada Sutta, ya, Wattapada Sutta, ini ada di dalam Samyutta Nikaya, bahwa ketika seorang Raja Saka sebelum masa kehidupannya sebagai seorang dewa, beliau ini dikatakan menjadi seorang pemuda, yang dikatakan pemuda bernama Magga, ya. Ketika seorang Dewa Saka yang saat masa kelahiran sebelumnya menjadi dewa, menjadi seorang pemuda yang bernama Magga, di sini Dewa Saka menjalankan beberapa kriteria sehingga dia bisa menjadi dewa penguasa di alam surga tingkat alam indria ini, ya. Yang pertama, dia dikatakan Raja Dewa Saka ini senantiasa memberikan dana, ya. Senantiasa memberikan dana di kota-kota, yang dimana dikatakan di sini dinamakan sebagai Puninandada, ya. Jadi Purinandada, ya, Purinandada, yang artinya ketika seorang yang mengatakan dia senantiasa berdana, dia akan menjadi pemberi untuk penduduk kota, bukan hanya untuk satu orang saja. Ya, misalkan contoh di sini para rekan-rekan saudara-saudarinya senantiasa rajin, ya, seperti halnya baksos atau menjalankan retret meditasi atau menjalankan moral yang baik saat hari uposatha. Ya, ini sebagai bekal kita, ya, karena itu juga diceritakan di dalam kitab Wimanawatu. Jadi ketika seseorang untuk lahir di alam surga saja, dia akan senantiasa pada hari-hari uposatha dia menjalankan sila dengan yang namanya bukannya pati sila tetapi panyati sila. Jadi di mana ketika seseorang bisa menjalankan dengan penuh, ya, bisa dikatakan sada sampada, sila sampada, dan juga dikatakan memiliki wiya sampada, ini dikatakan dia dengan penuh semangat, dia akan senantiasa menjalankan latihan silanya dengan baik yang dikatakan untuk mencapai kebijaksanaan dia. Makanya rekan-rekan saudara-saudari sedama, selain seseorang dikatakan menjadi pemberi yang dikatakan untuk para penduduk di kota, yang kedua ialah dikatakan seseorang akan senantiasa
memiliki rasa senang, ya. Jadi ketika kita itu selain mudah selalu memberi apa sih yang paling menyenangkan? Memberikan yang namanya senyuman, memberikan yang namanya keceriaan, memberikan yang namanya kebahagiaan. Coba misalkan rekan-rekan saudara di sini, misalkan saya mau bertanya, misalkan ada ini di sini yang mewakili Dea untuk menjawab. Dea lebih memilih kriteria film, channel stand up comedy, atau channel horor? Kalau saya sih, aduh, dua-duanya suka sih, Bante. Iya, saya suka horor dan saya suka komedi. Coba diwakili sama Dea dulu. Kalau misalnya dia nggak ada suara, Ko Bambang bisa mewakili. Ya kita sih sebenarnya Bante saya lebih demen interaktif ya, jadi nggak banyak diem gitu. Kita lebih banyak seri-seri interaktif gitu. Coba Ko Bambang, bagaimana mau memilih film atau channel YouTube yang sifatnya itu hiburan seperti stand up comedy atau channel seperti Diary Misteri Sarah, horor? Komedi, Bante. Nah, sama nggak ada suaranya. Wah, ini memang saya sedang berdiskusi dengan alam lain sepertinya. Ini nggak ada suaranya, suaranya telepati semua ya. Bante, apakah suara saya kedengeran? Iya, suaranya pada nggak ada loh. Hah? Gimana ini? What? Di sini kalau itu saya tes coba kepada host dah. Ci Widya, bisa mewakili untuk menjawab? Kedengaran suara. Nah kan suaranya juga sama, nggak ada suaranya juga ini. Waduh, gimana ini? Yang lain kedengaran tadi suaranya, Bambang kedengaran suaranya. Coba tes. Bisa? Bambang kedengaran. Punya Bante mungkin nggak? Iya, Bante punya yang nggak bisa. Punya Bante yang ini semuanya pada diskuritinya unmute. Atau bisa diketik aja kalau misalkan susah. memang. Oh. Ternyata speaker sayanya yang mati. Coba tes Ko Bambang, bisa? Speaker saya yang mati ternyata. Ya, silakan. Ko Bambang atau Dea bisa sharing-sharing dulu gitu. Kita sambil sharing. Jadi apa sih yang membuat kita itu untuk memberikan sebagai kesenangan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Masih di mute. Oh, nggak apa-apa. Nah, sudah Bante? Iya. Sudah Bante? Sudah. Ya, jangan sampai kita bicara telepati ya. Ketika kita memberikan rasa senang untuk diri kita sendiri, rasa senang apa sih yang sebenarnya kita berikan kepada orang lain gitu? Coba. Rasa senang yang kita berikan kepada orang lain udah pasti tuh kebahagiaan ya Bante ya, walaupun tidak sempurna gitu. Tapi dengan adanya orang tersebut tersenyum dengan apa yang kita berikan, maka kita juga ikut senang gitu, dan itu adalah suatu perbuatan yang baik gitu. Kayak misalkan membantu di wihara gitu kan, orang-orang wihara kalau lihat kita rajin gitu kan, mereka seneng gitu kan, senyum, ramah gitu. Ya. Bante. Memang pada dasarnya ketika kita memberikan senyuman, di satu sisi kita memberikan senyuman itu bukan ngece ya, atau ngejek gitu, tapi ketika kita memberikan senyuman, kita itu memberikan penghormatan. Contoh saja misalkan ketika kita pelihara namo buddhaya, atau kita memberi salam, itu pasti kita memberikan yang namanya sebuah penghormatan. Makanya di mana saat Raja Saka sebagai pemuda maga, beliau senantiasa selalu memberi penghormatan. Tidak hanya kepada para manusia saja, tetapi juga kepada para dewa. Makanya di mana
ketika misalkan kita senantiasa suka berkunjung ke wihara atau ke kelenteng, kemanapun gitu, yang pasti kita memberikan penghormatan. Karena dengan kita memberikan penghormatan di sini, kita akan menjalankan yang ketiga. Poin yang ketiga di sini dikatakan yaitu di mana seseorang hendaklah selalu memberikan tempat tinggal. Ya, tempat tinggal di sini dikatakan wasawata. Ya, wasawata. Jadi kan dikatakan wasa itu berdiam di suatu tempat. Ya, jadi wasawata. Di mana memberikan tempat tinggal itu contohnya misalkan ketika ada para biku yang hadir, yang datang memberikan penyambutan. Sehingga dengan memberikan tempat tinggal ini ada yang namanya kenyamanan. Ada yang namanya sebuah komunikasi. Jadi jangan sampai nanti kita ketemu para bante karena kita takut, kita segan, kita ngeliat wajah bantenya itu serem, akhirnya kita diam-diaman. Yang ada bahasanya telepati semua, pakai bahasanya itu bahasa tubuh gitu, nggak menggunakan bahasa mulut lagi. Makanya di sini saudara-saudari sedama yang selanjutnya, di mana hendaknya seseorang itu memikirkan yang namanya berapakah yang harus saya berikan sehingga seseorang itu memiliki namanya satu bentuk kesetiaan dan juga rasa tahu budi, ya. Jadi di mana ketika kita memberikan yang namanya sebagai kepercayaan, kesetiaan yang dikatakan sebagai tahu budi, maka di sini dikatakan akan menjadi sebagai bermata seribu ketika seorang dewa yang saat lalu itu bernama pemuda maga, beliau ini memberikan kesetiaan, memberikan yang namanya kepercayaan, memberikan yang namanya satu bentuk tahu budi kepada pasangannya atau kepada, kalau di sini misalkan para kaum single, yang memberikan kepercayaan yang namanya setia kawan. Jadi ketika seseorang itu memiliki yang namanya setia kawanan, maka dia akan menjadi seseorang yang dikatakan mempunyai yang namanya kekuasaan di dalam pemimpin dia. Kekuasaan itu bukan maksudnya kita mau menguasai orang lain, tetapi di mana kita memiliki yang namanya kekuasaan untuk kita bisa membimbing. Maka itu dikatakan pemimpin. Makanya rekan-rekan saudara-saudari sedama, di sini dikatakan seseorang yang menjadi raja dewati, bukan dewa data ya, dewa data kan masih di dalam neraka. Raja dewati, jadi di mana ketika seseorang dengan penuh penghormatannya, dia memberikan kepercayaan dan kesetiaan ataupun satu bentuk yang membuat diri dia dengan orang-orang di sekitarnya itu mudah sekali untuk bisa menjadi yang namanya panutan. Contoh misalkan seperti halnya kemarin ketika saya menghadiri satu momen acara di mana suami dari artis Ibu Dewi Lestari itu meninggal dunia, dan di mana ternyata Mas Reja itu semasa hidupnya beliau humble. Ya, beliau juga dikatakan menjadi orang yang paling menjadi membimbing orang-orang di sekitarnya, sehingga apa yang beliau ketahui, beliau lakukan untuk memberi apapun ilmu yang beliau dapatkan semasa masih menempuh yang namanya sering membaca. Ya, jadi di sini juga dikatakan ya kita bisa mengetahui bahwa kenapa sih biasanya orang baik usianya pendek, orang jahat usianya panjang. Tapi ketika orang jahat ini usianya panjang, dia melakukan kejahatan terus. Ya, sehingga ketika dia melakukan kejahatan, dia dikatakan dia terbuai dengan yang namanya sebuah keserakahan dia. Misalkan saja contoh misalkan para koruptor, ya, para orang-orang yang memangnya sukanya korupsi misalkan. Mereka setiap saat ya memang mengenyam yang namanya sebuah kenikmatan, ya. Kenikmatan apa? Kenikmatan kekayaan mereka. Tetapi mereka ketika menikmati kekayaan mereka, mereka tidak mengetahui bahwa oh iya, saya semasa hidupnya kok telah merugikan diri saya sendiri, telah mengambil hak orang lain. Ya ini yang menjadi sebuah pertimbangan kita. Kita harus memiliki yang namanya satu bentuk pengendalian diri bahwa bagaimana cara kita di sini, kalau kita mengacu kepada cerita Dewa Saka di sini, ya tentu ketika seseorang terakhir di alam surga misalkan, kita cukup ya misalkan menjaga moral dengan baik ya, dan juga melakukan pada hari uposata ya kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah dhamma ya, bukan hanya kita malam mingguan gitu saja, tetapi kita juga bisa menjalankan praktek-praktek dhamma pada saat hari-hari tertentu ya, seperti halnya misalkan jangan sampai kita sekarang kita sebagai umat Buddha yang tidak ada keharusan, tidak adanya sebuah
keharusan atau kepatutan, sehingga misalkan kita, saya mau ke wihara seminggu sekali aja lah, yang penting saya seminggu absen. Ya, jadi di mindset kita itu nggak ada yang namanya keharusan, oh ya saya mau ke wihara setiap hari, oh saya mau ke tempat ibadah setiap waktu. Ya, makanya di mana dalam hal ini saudara-saudari sedama, kita perlu mengetahui bahwa ada satu bentuk cerita di zaman dahulu kala, ada seorang pangeran, ya, ada seorang pangeran yang bernama Pangeran Mahali. Ya, jadi Pangeran Mahali ini mengetahui bagaimana ketika seorang raja dari para dewa, ya Dewa Saka, ya di mana Pangeran Mahali ini cerita dengan Dewa Saka, di mana pada saat itu, pada kehidupan lampaunya, ketika Dewa Saka menjadi seorang pemuda yang bernama Maga, beliau ini saat tinggal di sebuah desa, beliau menceritakan bagaimana pada saat dia menjadi seorang pemuda sehingga beliau ini senantiasa hidup serba keberkecukupan, hidup serba ada kebaikan dalam kehidupannya, dan juga pada saat menjadi seorang pemuda yang bernama Maga ini, beliau juga senantiasa membantu orang-orang yang membutuhkan di sini. Makanya di mana dalam hal cerita di sini bahwa seseorang yang memiliki satu bentuk kewajiban, dia harus memiliki yang namanya 7 kriteria, sehingga dia bisa mempunyai yang nantinya ketika dia meninggal dunia di istana surgawi. Makanya yang pertama di sini dikatakan tentu kita tidak lupa dengan senantiasa merawat, ya. Merawat siapakah? Kalau secara di dalam 5 Pancabali, ya 5 macam penghormatan, kita merawat yang namanya orang tua kita. Ya, kita merawat yang namanya orang tua kita, ketika orang tua kita sudah tiada, ya kita senantiasa melakukan persembahan-persembahan jasa kebajikan dengan patidana. Ya, jadi merawat orang tua kita itu yang paling utama yaitu merawat atau menghormati yang lebih tua. Ya, sama seperti halnya di dalam cerita atau khotbah Sang Buddha di dalam Manggala Sutta. Makanya rekan-rekan saudara-saudari sedama yang ada di sini, selain kita memiliki sikap hormat untuk menghormati yang lebih tua, kemudian kita memiliki yang namanya orang tua, kita juga harus menjaga yang namanya kepercayaan orang tua kita. Yang ketiga inilah yang dikatakan yang paling utama, berkatalah yang sopan. Berkatalah dengan penuh tutur kata yang dikatakan secara 10 macam jasa-jasa kebajikan atau dasar punya kriya watu, itu dikatakan memiliki ucapan yang lemah lembut, memiliki ucapan yang sopan. Jadi di mana tutur kata kita itu jangan sampai mengucapkan kata-kata yang membuat seperti halnya dunia binatang atau dunia persilatan. Jadi di mana kita senantiasa mudah sekali untuk bersilat lidah. Jangan sampai kita misalkan mudah sekali untuk bersilat lidah sehingga kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Kata-kata yang memangnya merugikan diri kita sendiri. Ya, makanya di mana saudara-saudari senama di sini juga kita harus dikatakan menghindari untuk senantiasa jangan sampai membicarakan orang lain. Ya. Jadi kalau kita membicarakan orang lain atau bisa dikatakan berucap memfitnah atau menjelek-jelekan orang lain, berarti kita nggak punya bekal untuk ke alam surga. Yaitu sudah pasti ya. Jadi kalau kita memiliki ucapan-ucapan yang lemah lembut, tentu kita nggak akan membicarakan orang lain, tidak akan menjelek-jelekan orang lain. Makanya di sini rekan-rekan saudara-saudari sedama, ketika seseorang sudah memiliki ucapan yang baik dan juga tidak membicarakan keburukan orang lain, dia baru senantiasa akan menjadi orang yang tidak mudah kikir, tidak mudah dia menjadi orang yang iri hati, tidak mudah menjadi orang yang penuh kedengkian. Jadi di mana saudara-saudari sedama, seseorang yang masih memiliki sikap untuk dermawan atau punya yang namanya caga sampada, ya ini dikatakan dia sudah memiliki bekal dari kehidupan masa lalunya. Dia pun dikatakan orang yang humble. Dia orang yang memiliki yang satu bentuk sebagai dia keyakinan dia bahwa ya sama seperti halnya orang yang memang yang mudah memberi. Memberi apakah yang paling memudahkan? Ya seperti yang di saat awal saya sampaikan. Kita memberikan senyuman kepada orang lain saja, kita sudah berdana yang namanya satu bentuk kebahagiaan. Contoh yang paling nyata ketika kemarin ada berita viral di TikTok atau di medsos, kita bisa mencontoh dari seorang saudari yang bernama Kak Jill. Tahu Kak Jill?
Kenapa Kak Jill itu bisa viral? Kenapa Kak Jill itu dengan hanya berjualan gorden saja, yang dikatakan 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan, tetapi beliau bisa viral dan bahkan bisa membahagiakan banyak orang. Karena beliau ramah, beliau humble, bahkan beliau memiliki namanya cinta kasih. Ketika berbicara sama orang lain, ya sayang, ya cinta, ya semuanya dengan kata-kata itu bukan gombal, ya. Jadi di mana harus kita penuh yang namanya cinta kasih itu bukan dengan ya kita itu berlagak atau modus lah ya, bahasa gaulnya itu modus. Jangan sampai kita berpikiran kotor terlebih dahulu. Ya kita harus memiliki namanya, oh iya, saya kenapa ya kok padahal dandanannya aja seperti itu, kok bisa ya viral ya, kok bisa ya masuk TikTok ya, kok bisa ya bisa diundang ke TV ya. Oh ternyata, oh seperti itu. Bahwa setiap hari itu beliau itu ya yang penting tujuan beliau itu membahagiakan orang lain, membahagiakan banyak orang. Makanya di mana seseorang di sini yang memang yang memiliki yang namanya kemurah hatian, yang tadi saya sampaikan juga saat di awal, yang dikatakan seseorang ini selain berkata jujur, yang paling utama dia harus menjaga diri dia agar tidak mudah marah. Ya, dalam bahasa kesehariannya tidak mudah baperan, ya. Karena kalau orang yang mudah baperan, sama seperti halnya saat orang lagi lapar. Saya di sini menyampaikannya seperti itu. Ketika seseorang lagi lapar, berbagai macam cara dia pasti akan ngomel. Misalkan contoh, kalau sebagai punya pasangan hidup, saat istrinya belum masak, suaminya kemudian datang ke dapur mau makan. Pasti ngomel-ngomel kalau misalkan nggak ada makanan di dapur. Ya makanya di sini dikatakan bahwa hendaklah kita selain memiliki ucapan yang mudah lemah lembut, kemudian tidak mudah marah-marah, yang paling utama di sini selain berkata jujur, ya, dan juga dia memiliki yang namanya kemawasdirian dia bahwa di dalam kehidupan dia sehari-hari harusnya dia senantiasa berhati-hati, ya, berhati-hati dalam ketiga pintu indera itu, berhati-hati dalam berpikir, berhati-hati dalam berucap, dan berhati-hati pun dalam hal segala perilaku dia sehari-hari. Ya makanya di sini saya mencontohkan kepada saudara-saudari sedama ya yang kemarin viral, sempat viral di TikTok itu bahwa oh iya ya ternyata dengan seseorang itu punya yang namanya cinta kasih aja di dalam diri dia. Dia berucap dengan kata-kata yang membahagiakan orang lain, itu sudah menjadi satu kebaikan. Sehingga itu yang akan mendatangkan berkah di dalam kehidupan dia sehari-hari. Ya makanya saudara-saudari sedama, di sini saya akan menutupnya dengan sebuah cerita. Ya, jadi di mana dalam satu masa di dalam buku Wimanawatu ada dikatakan istana surgawi dari perempuan yang setia. Ya. Jadi di sini dikatakan saat waktu Sang Buddha masih berada di Sawati semasa hidupnya, ya dikatakan di sini ada seorang perempuan yang bersama suaminya, dia dikatakan seperti hidup harmonis yang dikatakan bagaikan dewa dan dewi. Ya kalau kita cerita ingat itu dengan cerita misalkan Nakula Mata dan Nakula Pita. Tapi di sini di dalam istana perempuan yang setia atau dalam bahasa palingnya Pati Bata Wimana, bahwa di dalam hal seseorang yang hidup secara harmonis bersama pasangan hidupnya, selain dia memiliki yang namanya kesabaran, dia memiliki yang namanya keterampilan, kepandaian, ya kepandaian itu berbagai macam kepandaian, dan dikatakan dia juga tidak pernah mencaci maki, ya. Jadi ketika dia saat dia misalkan ketika marah, ucapan dia pun selalu lemah lembut, penuh ketulusan, ya. Jadi di mana di sini disampaikan bahwa ketika seseorang memberikan yang namanya sebuah keyakinan kepada pasangan hidupnya, maka dia akan memberikan dana sesuai dengan kemampuan dia. Selain mempunyai kemampuan yang memangnya dia bisa memberikan dana, pada suatu ketika dia terserang yang namanya penyakit, ya. Dan kemudian dia meninggal dan terlahir kembali di alam surga Tawatimsa atau di alam surga 33 dewa. Dan suatu ketika seorang perempuan ini yang dikatakan lahir di alam 33 dewa, beliau senantiasa didampingi oleh merak, ya, oleh burung merak, oleh angsa, dan juga burung tekukur, disampaikan seperti demikian. Makanya di mana saat terlahir kembali di alam surga Tawatimsa, perempuan ini memiliki suara yang merdu. Ya, selain memiliki suara yang merdu, perempuan ini pun senantiasa ditebari oleh yang namanya bebungaan. Jadi kemanapun dia melangkah, ya seperti ada efek filternya itu bebungaan yang sedang turun gitu.
Ya kan kalau di zaman sekarang kan pakainya filter ya, efek-efeknya ya. Kalau di alam surga sebenarnya pakai bunga yang asli gitu. Jadi di mana ketika saat jalan kemanapun dia ditebari oleh bunga-bungaan yang berwarna-warni, dia pun senantiasa dikunjungi oleh para laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi di mana ternyata seseorang yang memangnya punya kerabat sahabat saat masih hidup pun mungkin di alam dewanya juga saat misalkan meninggal dunia dan lahir kembali di alam dewa Tawatinsa, dia pun senantiasa diiringi oleh banyak laki-laki ataupun perempuan. Itu yang dikatakan sebagai sahabat sejati kan, atau setianya seperti itu. Makanya di mana di sini disampaikan dewinya yang dikatakan dengan penuh keagungan yang besar, dan kemudian dia punya yang namanya sebuah kekuatan kesaktian. Jadi di mana kekuatan kesaktian ini di setiap dia menari atau bernyanyi atau bersenang-senang, dia memiliki kesaktian yang di mana adanya keagungan yang besar. Kesaktian itu berupa apa? Kalau di alam dewa, kesaktian itu berupa cahaya, ya, cahaya yang berkilau. Ya, makanya kenapa setiap ada dewa saka ketika menghadiri Sang Buddha saat sedang berceramah, itu cahaya kedewaannya menerangi seluruh hutan Jetawana kan. Kalau diceritakan kan di dalam cerita-cerita Sutta kan seperti demikian. Makanya di sini juga dikatakan ketika seseorang ini memiliki cahaya-cahaya yang cemerlang, maka dia dikatakan memiliki yang namanya keagungan atau kemuliaan di alam surgawi. Ya makanya di sini disampaikan ketika ada seorang dewata yang penuh kegembiraan saat lalu bertemu dengan yang Arya Moggallana. Ketika bertemu dengan yang Arya Moggallana, di sini dewata ini menyampaikan pertanyaan, mengapa ada seorang dewi yang demikian yang Arya Moggallana? Ya, kemudian yang Arya Moggallana menyampaikan, semasa hidupnya sebagai manusia di masa lampau, dewi ini merupakan istri yang setia. Ya, selain dia memiliki kesetiaan sebagai pemikiran dia pun memiliki yang namanya komitmen, ya bahwa sebagai seorang ibu, hendaklah harus melindungi anaknya. Sama seperti halnya kriteria di dalam Karanipata Sutta, bagaikan seorang ibu melindungi putra tunggalnya. Makanya di sini disampaikan bahwa selain beliau ini senantiasa melindungi suami ataupun anaknya, ya seseorang di sini senantiasa tidak berucap kata-kata kasar, sekalipun ketika dia sedang marah. Ya, jadi di sini misalkan kalau seorang ibu atau ayah punya anak, ya senantiasa saat dia marah, dia nggak berani berucap kata kasar. Tetapi dia senantiasa saat dia marah, dia pun penuh yang namanya sati dan sampajana. Atau bisa dikatakan, ya seperti halnya saat mau marah itu seperti halnya wipasana. Jadi di mana setiap mau mengucapkan kata-kata yang kotor, dia mempertimbangkan setiap ucapannya terlebih dahulu. Jadi nggak pernah berucap kata kasar. Makanya di sini disampaikan bahwa ketika seseorang terbebas dari ucapan yang salah, ucapan yang dikatakan memberi kata-kata yang keliru, hendaklah dia bergembira di dalam penuh sukacita karena memberi. Ya, memberi apakah? Memberi yang namanya empati dan simpati. Ya, bukannya fanatik. Jadi di mana pemberian yang paling utama di sini selain memiliki penuh rasa hormat, contohnya ketika memberikan makanan, minuman, pemberian yang paling melimpah kepada orang yang membutuhkan, ya dia memberikannya dengan penuh senyuman, dia memberikannya dengan penuh keramah-tamahan, atau bahasa sehari-harinya kita humble lah ya sebagai manusia. Jadi di mana karena disinilah makanya seseorang bisa memiliki yang namanya keelokan surgawi. Ya saudara-saudari, serta rekan-rekan sedama, ya kalau kita berbicara tentang keagungan atau cahaya di dalam alam surga, yaitu memang berdasarkan tindakan jasa kebaikan kita. Ya makanya kenapa ketika seseorang itu saat lahir di alam surga, ya mereka bisa memiliki yang namanya mahkota surgawi atau dipenuhi oleh bebungaan atau penuh wewangian, karena memang itu sebagai bekal saat mereka masih lahir di alam surgawi. Makanya di mana ketika mereka lahir di alam surgawi dan lahir kembali di alam manusia, mereka dikatakan memiliki yang namanya kriteria-kriteria tertentu. Sama seperti halnya sama Sang Buddha yang memiliki ke-32 tanda Mahapurisa. Ya, jadi di mana ketika kita lahir lagi di alam manusia pun, kalau dulunya kita lahir di alam surgawi, yaitu dari alam surgawi itu membawa karakter kita ketika kita lahir kembali di alam manusia. Ya, makanya rekan-rekan saudara-saudari di sini,
saya menyampaikan bahwa ada di dalam cerita dari istana, baik itu istana perempuan yang setia atau istana menantu perempuan yang memangnya sangat baik, disampaikan bahwa ketika seseorang memiliki keelokan surgawi di sini, tentu tindakan-tindakan yang berjasa inilah yang tadi saya sampaikan. Ya, misalkan saat uposatha bulan gelap, bulan terang, seseorang hendaklah bisa melatih latihan atas sila. Saat misalkan di wihara bisa berucap kata-kata yang baik dan juga tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi di mana ketika kita bisa mengurangi kekotoran batin kita akan mengumpulkan yang namanya kekayaan sejati itu sendiri. Ya. Makanya rekan-rekan saudara-saudari sedama, pesan saya kepada Anda semua yang di sini yang sesuai dengan slogannya yaitu selalu berbahagia, bagaimana cara kita senantiasa bisa mengurangi kotoran batin kita dan senantiasa selain kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya kita pun harus mencontoh dari kisah-kisah baik di dalam cerita Anathapindika atau Wisaka atau para sponsor-sponsor dari Sang Buddha semasa hidupnya yang ketika itu ya memang semua ini dijalani pada saat masa lampau. Jadi di mana rekan-rekan saudara-saudari senama hendaklah kita senantiasa sebelum kita meninggal dunia, pesan saya, ketika kita lahir sebagai manusia, manfaatkanlah dan pergunakanlah waktu kita semaksimal mungkin, tidak hanya untuk mencari uang saja, tetapi juga yang paling utama mencari yang namanya kebenaran sejati itu sendiri. Bagaimana cara kita mencari kebenaran sejati untuk mencapai nibbana? Ya, semua itu sudah Sang Buddha bimbingkan kepada kita semua. Dan bagaimana cara kita untuk senantiasa memberikan yang namanya kesenangan kepada diri terlebih dahulu, baru kepada orang lain. Ya, memberikan kesenangan itu bagaimana? Ya, seperti yang tadi disampaikan. Ya, kita misalkan mudah senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri ketika sedang di kaca atau saat sedang selfie, foto senyum-senyum sendiri gitu kan nanti kelihatan orang lain jadinya aneh. Padahal kita sedang live TikTok gitu kan sebenarnya. Atau misalkan sedang live di Instagram atau di mana untuk berjualan seperti itu. Ya paling utama ya pesan saya kepada rekan-rekan saudara-saudari, yang paling utama di sini apapun yang kita lihat di dunia saat ini, itulah yang mencerminkan kita mau menjadi baik ataupun buruk. Jadi di mana ketika kita bisa baik kepada orang lain, kita pun memberikan contoh yang baik untuk diri kita sendiri. Ketika kita bisa memberikan contoh kepada diri kita sendiri, kita pun akan membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi seperti itu pesan saya kepada rekan-rekan saudara-saudari sedama, dari cerita-cerita kisah-kisah yang tadi sudah saya sampaikan, semoga bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan gambaran kita itu mau lahir di alam surga atau alam menderita. Kalau kita mau lahir di alam surga, lihatlah yang indah-indah. Kalau kita mau lahir di alam menderita, lihatlah yang buruk-buruk. Ya, jadi pesan saya seperti itu. Kalau kita mau lihat yang indah-indah, ya kita akan lahir nanti di alam baik, alam bahagia. Kalau misalnya kita hanya melihat keburukan orang lain, nantinya kita akan lahir pun di alam yang tidak baik. Itu pesan saya kepada rekan-rekan saudara-saudari sedama. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadi sebagai penyemangat untuk terus kita menjaga yang namanya keenam landasan indera kita. Ya, ini saya sampaikan kepada Anda semua. Semoga bisa dipahami dan semakin maju di dalam praktik Dhamma. Sabe sata bon sugitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, terima kasih Bante atas Dhamma Desananya untuk malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan, boleh melalui raise hand atau ketik di kolom chat. Ya, Bante, ini sebelum ada teman-teman yang bertanya ya, saya jadi ingat nih Bante. Yang Bante sampaikan itu jadi mengingatkan saya tentang satu tugas yang diberikan oleh suhu pada saya dan teman-teman yang lain, yaitu untuk mempraktikkan 3Z dan 4Z. Ini akhirnya terulang kembali Bante pelajarannya. Mempraktikkan apa? 3Z dan 4Z Bante, yaitu 3 perbuatan baik dan 4 pemberian. Itu tadi yang sudah Bante sebutkan. Memberikan kebahagiaan,
kenyamanan, dan lain sebagainya. Oke, ini udah ada Ko Bambang. Silakan Ko, boleh langsung unmute. Malam Bante. Mau izin bertanya Bante. Soal kata-kata kasar atau kata-kata kotor ya Bante. Itu kan kesepakatan ya Bante ya. Sepakat kalau kata itu kasar atau kata itu kotor gitu ya Bante. Bagaimana kalau kayak ada kayak circle atau kelompok yang nganggap itu kata-kata tuh nggak kasar Bante. Contohnya ya Bante, maaf ya Bante, kayak hewan lah. Kita bilang anjing gitu Bante ya. Itu kan dianggap kasar kalau ditujukan ke manusia gitu Bante ya. Tapi kalau ditujukan tuh hewan itu dianggap tidak kasar gitu. Nah, ada circle ya, mungkin gamers itu Bante, kata-kata itu sering dipakai gitu Bante. Nah, kalau dilihat sekilas yang dikatain itu malah tidak marah gitu Bante. Itu gimana tuh Bante? Ya, kita perlu ingat di dalam khotbah Sang Buddha di dalam Manggala Sutta ya. Makanya kenapa di sini khotbah Sang Buddha di dalam Manggala Sutta itu syair pertama tidak bergaul dengan orang-orang dungu. Bergaullah dengan orang bijaksana. Mereka yang patut dihormati, mereka memiliki yang namanya tempat tinggal yang sesuai. Jadi misalkan kita circle kita atau lingkaran kita itu bertemannya dengan orang-orang seperti itu. Jadi yang ada circle kita ya akan senantiasa berucap buruk terus. Berbeda misalkan kita berteman dengan para bijaksanawan atau berteman dengan orang-orang yang patut dihormat atau dirawat misalkan. Contohnya teman-teman kita yang ada di sini saat ini sekarang. Misalkan ya kita circle kita itu bukannya orang-orang yang memangnya satu clue dengan mereka yang memiliki hobinya gamer yang memangnya hari-hari mereka hanya untuk ya gamer aja. Dan akhirnya ya chat-chat mereka itu kan misalkan ada kata-kata yang nggak baik, kata-kata yang buruk, ya itu biarkan mereka saja. Yang penting kita nggak terpancing untuk mengetik hal yang demikian yang sama. Ya makanya kenapa di dalam Sang Buddha mengatakan di dalam Manggala Sutta itu memang sangat benar sekali. Kita daripada kita berteman dengan orang yang bijaksana, kita lebih banyak bertemu dengan orang yang dungu. Bahasanya kan orang yang bodoh gitu kan. Atau orang yang membodohi orang lain. Makanya pesan saya misalkan karena di sini berkenaan dengan satu clue atau klan misalkan gamers misalkan perkumpulan dari orang-orang gamers di situ, mereka punya kata-katanya yang memangnya nggak baik, yaitu kama yoni, kama bandu, kama patisarano kan kalau di dalam Abhinapa Cawayanamata. Kita berkerabat dengan sahabat-sahabat kita sendiri sesuai dengan jalinan jodoh karma kita juga. Ya makanya di mana ya kalau pesan saya pribadi ya tentu kita menjalankan khotbah di dalam Manggala Sutta itu kita korelasikan dengan yang ada di dalam Karanimetta Sutta. Ya, jadi misalkan per bab nih, misalkan per paragraf, dari paragraf 1 kita korelasikan dengan paragraf yang ada di dalam Karanimetta Sutta. Jadi dari situ semua kita bisa memahami, oh di mana cara-cara yang bijak untuk saya bisa mendatangkan berkah, sehingga saya bisa menjadi orang yang memangnya sesuai dengan kedua khotbah ini, antara Manggala Sutta dengan Karanimetta Sutta. Bukan kita untuk membanding-bandingkan ya. Kalau kata bahasa Farelnya, ojo dibanding-bandingke, kan seperti itu. Jadi yang paling utama ya pesan saya, bagaimana cara kita bisa ya berpatokan sesuai dengan dhamma yang Sang Buddha ajarkan itu. Ya, kepada Ko Bambang pesan saya seperti ini. Gitu. Baik Bante, terima kasih Bante. Numodana. Iya Bante, ini ada dari kolom chat. Saya bacakan ya Bante ya. Namo Buddhaya Bante, saya Angel ingin bertanya. Ada seorang pembohong yang suka memanipulasi dan suka adu domba ke orang lain. Dan orang ini paling suka banget yang namanya mengancam orang supaya takut sama dia. Bahkan ketika orang lain ada problem, dia itu yang paling suka nyebarin problemnya agar problemnya orang lain. Bahkan dia sampai ketawa bahagia ketika berhasil menyebarkan problem orang lain lewat sosmed. Akhirnya ketika saya telusuri mengapa orang ini mempunyai sifat yang sangat merugikan bagi orang lain. Ternyata orang ini suka merugikan orang lain, suka mendekati lelaki, suka depresi di kamar dengan cara melukai tangan sendiri. Mungkin karena dia depresi soal cinta dan banyak masalah di hidupnya.
Makanya dia mempunyai sifat yang sangat merugikan bagi orang lain. Apakah ciri-ciri orang tersebut bisa merasakan istana surgawi, Bante? Ya, Pembohong, suka fitnah, Bante, suka adu domba. kalau kita kriteria untuk seseorang bisa lahir di surga, itu tidak mungkin dia berucap kata-kata seperti ini. Makanya tadi kan yang saya sampaikan, ketika kita bisa mengucapkan kata-kata penuh kelembutan, penuh yang namanya satu bentuk kata-kata yang halus, kata-kata yang dikatakan yang ramah, atau di dalam 10 jasa baik atau dasar punya kriwatu, itu dikatakan dengan piawaca, yang dimana dia berucap kata-kata yang benar, ya pasti dia nggak akan melukai dirinya sendiri. Itu berawal dari pikiran. Dia depresi, dia berawal dari pikiran, atau bahasa sehari-harinya itu dikatakan seorang yang toksik bagi diri dia ataupun bagi orang lain, dia nggak akan bisa merasakan yang namanya kehidupan dia penuh kebahagiaan di dalam manusia. Yang ada dia penuh yang namanya emosional, dia penuh dengan yang namanya satu bentuk soka paridewa duka domana supayasa, upayasa, kan seperti itu kalau dalam bahasa Palinya. Dia penuh ratap tangis, dia penuh kesedihan, dia penuh stres, dia penuh depresi. Ya bagaimana dia mau merasakan surgawi? Yang ada dia merasakan penderitaan, atau dia merasakan dari yang namanya perilaku dia sehari-hari, sehingga itu membuat lubang yang namanya alam penderitaan buat dia ketika dilahirkan kembali di alam menderita. Ya makanya pesan saya kepada Angel, kita boleh stalking, kita boleh men-stalking media sosialnya. Tetapi kita pun jangan sampai muncul yang namanya kotoran batin bagi diri kita. Kita cukup mengetahui, oh dia seperti ini. Ya sudah, perasaan kita UPK, atau punya yang namanya kenetralan. Ya. Netral itu bukan dalam artian masa bodoh. Netral itu dikarenakan kita tidak terpengaruh, atau ibaratnya bahasanya itu tidak bergeming. Ya. Tidak bergeming mau dia nantinya ngebohongin kita atau dia mau mencela kita, yang pasti kita nggak seperti itu. Ya, jadi di mana di sini bukan kita punya yang namanya keakuan ya, tetapi kita punya yang namanya penuh pertimbangan seperti yang ada di dalam Karangneta Sutta. Ya, jadi bagaimana seseorang itu penuh pertimbangan untuk melakukan segala macam apapun sehingga nggak adanya yang namanya satu bentuk toksik di dalam sikap dia kepada orang itu sendiri. Kalau dalam bahasa manajemennya itu dikarenakan kemarin saya pernah mendengarkan YouTube-nya mendiang almarhum Mas Reja, orang hendaklah harus bekerja bukan hanya hard work, tetapi smart work, dan juga dia jangan sampai toksik dalam hal pekerjaan dia. Ya contohnya seperti itu sih, yang saya kemarin dengarkan dari YouTube-nya Mas Reja. Ya, itu mungkin bisa menjadi bekal juga buat Angel. Ya, kita boleh untuk melihat orang lain atau mengamati orang lain. Tetapi kita jangan sampai muncul toksik di dalam diri kita sendiri. Ya, itu saja pesan saya. Oke, Bante, saya mau melanjutkan pertanyaannya Angel nih. Berarti kalau misalkan nih kita kan stalking IG orang gitu kan. Terus kita tahu nih orang ini sebenarnya tuh suka berkata kasar, suka memfitnah, berbohong gitu kan, adu domba seperti yang dikatakan Angel itu. Kemudian kita tahu gitu bahwa orang ini mengalami sebuah depresi. Kalau kita langsung berpikir begini, oh pantas aja dia depresi, dianya aja seperti ini gitu kan, suka berbohong. Apakah itu termasuk dari pikiran buruk ya, Bang? Pikiran buruk memang bisa terjadi karena seperti demikian. Tetapi yang paling utama jangan sampai memancing, yang tadi saya sampaikan, jangan sampai memancing kita menjadi marah sehingga kita ikut ngetik atau kita ikut, misalkan karena sekarang yang disampaikan karena jempol lebih utama daripada pikiran, ketika kita mau ngetik kita hati-hati. Oh iya, jangan sampai saya membuat diri saya sakit. Kan kalau seperti ini sama saja kita membuat diri kita sakit batin, atau toxic dari sickness, toxic dari batin kita kan, toxic dari mental kita. Makanya di sini yang kemarin saya dengarkan juga, ya Mas Reja pernah mengatakan bahwa
seseorang itu bisa mempunyai kesuksesan dalam hidupnya, itu ada beberapa hal ya. Jadi di mana Mas Reza di sini disampaikan bahwa seseorang yang punya kehidupan yang baik, dia akan senantiasa memiliki yang namanya bagaimana cara dia agar hidup dia itu tidak terpengaruh oleh yang namanya racun. Racun apa ya? Racun yang seperti halnya kita melihat medsos ya. Ketika kita melihat medsos, kalau kita melihat itu racun, kita berhati-hati jangan sampai kita terpengaruh oleh noda racun itu. Ya makanya ini pesan saya. Jadi ketika kita mulai melihat atau melihat dari medsos kita pun hati-hati jangan sampai membuat racun di dalam pikiran kita atau membuat kotoran batin di dalam diri kita. Seperti itu sih. Ya, gitu ya. Maaf Bante, tadi agak nge-lag jaringan. Iya, jadi berarti kuncinya kita harus berhati-hati dalam melakukan sebuah pikiran, ucapan, dan tindakan ya Bante ya. Oke, lanjut. Next, ini ada satu pertanyaan dari Yao Chifu. Sekihotu Bante, saya mau bertanya, mungkin ini agak menyimpang dari topik. Bagaimana pengertian kemurnian hati dan pikiran? Seseorang yang memiliki satu bentuk kemurnian dari pikiran atau kesadaran dia, sama seperti halnya dia melihat satu produk. Ya. Misalkan di sini satu produk di sini, misalkan kita karena masa COVID, misalkan saat kemarin kita melihat produk vaksin. Kalau kita melihat kemurnian dari pikiran atau hati kita, vaksin yang kita dapatkan itu akan membentengi diri kita dari virus. Tapi karena kita menilai vaksin ini, oh ya, saya mau vaksin jenis A, saya mau vaksin jenis B, saya mau vaksin jenis C. Kita ingat di situ ada keinginan. Ketika keinginan kita itu muncul, ada nggak yang namanya kemurnian dari hati kita? Ada nggak? Misalkan kita menilai vaksin ini akan mengobati kita. Kita misalkan mau vaksin tipe A, Z. Atau kita mau menyuntikkan vaksin tipe Sinovac. Atau kita mau menyuntikkan vaksin tipe Moderna. Atau vaksin-vaksin yang lainnya. Kalau di sini kita punya kemurnian dari hati atau pikiran kita, tentu vaksin ini akan mengobati kita padahal sama. Hanya berbeda mereknya saja. Tetapi karena kita memiliki pikiran untuk menelaah atau menganalisa atau mempertimbangkan vaksin ini, jadi kita menilai. Ya. Dari ketika kita menilai vaksin itu, kita penuh yang namanya satu pertimbangan. Jadi pikiran kita itu yang bermain. Tetapi ketika kita punya hati misalkan untuk melakukan kebaikan, oh ya saya sudah divaksin, saya divaksin sama vaksin tipe A atau saya divaksin sama vaksin tipe B. Kemudian hati kita itu diukur dari, oh ya saya sudah divaksin. Jadi bagaimana cara saya pun untuk bisa melindungi diri saya dan melindungi orang lain. Ini kemurnian hati. Ya makanya di sini dalam hal pengertian kemurnian hati itu lebih kepada bagaimana seseorang bisa menjalankan fungsional dari apapun yang dia lakukan dalam praktek kehidupan dia, sehingga fungsional ini bermanfaat untuk kondisi jasmani dia. Sama seperti halnya seseorang mempertimbangkan dia mau meditasi. Meditasi itu memurnikan hati atau pikiran ya. Ya, kita meditasi itu yang pasti utamanya mengalahkan diri kita. Mengalahkan diri kita dari apa? Mengalahkan diri kita dari namanya keinginan. Mengalahkan diri kita dari yang namanya satu bentuk proses ketika mata mulai melihat, kuping mulai mendengar, atau mulut mulai mengucap, kita mengerem semua itu sehingga kita memurnikan yang namanya pikiran kesadaran kita atau mengistirahatkan kesadaran kita. Ya makanya kenapa kemarin pernah disampaikan juga oleh almarhum Mas Reza,
seseorang yang mau sukses, jangan sampai dia susah tidur. Ketika dia sudah susah tidur, artinya dia punya kondisi batin yang tidak tenang, dan sehingga itu menyebabkan dia menjadi mudah sekali banyak pemikiran yang mengganggu dia. Tetapi dikatakan orang yang sukses, dikatakan mereka yang bisa tidur yang cukup, mau di pagi hari, siang hari, sore atau malam hari, tetapi dia dikatakan punya yang namanya kondisi kesadaran dia itu penuh yang namanya love, self-love, atau dikatakan self-love atau self-awareness dalam kehidupan dia. Ya, seperti itu sih. Dalam hal kemunian hati dan pikiran itu lebih utamanya, yang paling utama ya kita memurnikan batin kita dulu, memurnikan yang namanya kondisi mental kita dulu. Kalau hati itu ada di mana? Hati itu adanya dari kondisi kesadaran kita kan. Dari yang namanya hati itu dari kondisi sanya, pengenyam, atau kondisi dari ketika seseorang melihat itu di situ sudah ada sanya. Ketika ada sanya, maka di situ dia memiliki namanya hati, ya, atau memiliki namanya kondisi perasaan, ya, perasaan seperti ini. Oke, semoga terjawab ya, Ci Yao Cipu. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, boleh dipertanyakan apa yang ingin dipertanyakan ya selagi Bantenya masih ada. Ya, Bante, sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, saya masih sebenarnya nih topiknya menarik sih ya, karena tentang istana surgawi gitu ya. Seakan-akan kita itu benar-benar tinggal di surga gitu. Hidup di dunia kan kayak tadi yang Bante tanyakan tentang apa sih bayangan kita terhadap surga gitu kan. Nah, saya akan menjawab kalau surga itu apa yang bagaikan pemandangan yang kita lihat indah. Ya, mungkin surga seperti itu, bahkan jauh lebih indah gitu kan. Pertanyaan saya tuh, kenapa, maksudnya tuh, apakah alam itu memang benar-benar berdampingan gitu kan? Dan kalau misalkan nih kita sekarang ini ya sudah merasakan kenikmatan surga gitu ya, surga duniawi lah kita bilang. Tapi kenapa masih ada orang yang ketika meninggal tapi terlahir di alam yang menderita, di alam bawah? Ya. Kalau seseorang bisa dikatakan berdampingan dengan alam 31 tahun kehidupan itu memang pasti. Hanya kondisi seseorang yang dikatakan dia bisa melihat makhluk halusnya itu alam menderita atau alam bahagia, itu sesuai dengan satu kemampuan dia yang dia miliki. Tetapi pada dasarnya ketika seseorang bisa lahir di alam menderita misalkan, contoh saja dia lahir di alam makhluk peta atau makhluk kelaparan. Kenapa dia bisa lahir di alam makhluk peta? Karena ingatan terakhir dia semasa dia sebelum meninggal, dia melihat kondisi-kondisi yang buruk, yang seperti tadi sebelum saya akhiri ceramah saya. Jadi di mana ketika dia melihat kondisi-kondisi yang buruk dalam kehidupan dia saat pikiran terakhir dia atau cuti citanya dia, maka dia akan lahirlah di alam menderita. Tetapi kalau ketika dia misalkan saat masih pikiran kondisi kesadaran terakhirnya dia itu mengingatnya kondisi-kondisi yang baik, dia akan lahir di alam bahagia. Contoh misalkan saya pernah, karena di sini orang tua saya, mama saya juga bisa melihat makhluk dewa. Jadi di mana alam dewa itu dikarenakan alam yang ketika menikmati jasa-jasa kebaikan dia pun seseorang dewa bisa melakukan jasa baik lagi untuk dia bisa mempertahankan kondisi di alam kedewaannya. Makanya kenapa seseorang yang lahir di alam dewa, nggak mungkin dia hanya menikmati jasa-jasa kebaikannya saja, tetapi dia harus melakukan jasa-jasa kebaikan yang baru, sehingga untuk memperpanjang usia alam kedewaannya. Ya, jadi seperti ini. Jadi di mana misalkan kita mau melakukan jasa-jasa kebajikan, berbuat baik, ya misalnya dikatakan dermawan gitu ya. Ketika kita dermawan, saat kita misalkan sebelum meninggal dunia, kebiasaan kita itulah yang akan merekam. Kebiasaan kita itulah yang akan merekam semua kejadian-kejadian saat kita masih sehat, saat kita masih hidup. Maka itulah yang akan mengkondisikan kebiasaan dia.
atau mengkondisikan karakter dia. Jadi di mana ketika dia lahir di alam makhluk-makhluk menderita, ya pasti dia kehidupan dulunya ya nggak mungkin dia melakukan seperti yang tadi saya ceritakan saat di awal. Misalkan menjalankan latihan uposatha pada bulan gelap, bulan terang, atau setengah gelap, setengah terang. Karena seorang perumah tangga yang menjalankan latihan uposatha, ketika dia punya keharusan, dia harus atasila, ya dia atasila itu nggak mau juga diketahui orang lain. Misalkan contoh, suka ada perumah tangga yang mengatakan, Bante saya atasila loh, 1 bulan loh. Ya, jadi, oh iya saya tahu. Udah cukup itu aja. Jangan ada kondisi batin kita, oh kok begitu ya. Jadi memikirkan yang namanya kondisi-kondisi yang tidak baik juga. Makanya di mana kita melatih yang namanya latihan praktek dhamma dan keseharian kita juga, ya usahakan diri kita jangan menjadi orang yang sombong, diri kita menjadi orang yang angkuh. Ya seperti yang tadi kata dia, menjalankan 3G dan 4G. Ya seperti itu. Ya. Terima kasih Bante atas jawabannya ya. Berarti pikiran itu sangat penting sekali ya teman-teman ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bante dari Ki Megawati. Selamat malam Bante. Bante, saya pernah mendengar bahwa sebaiknya kita sebagai manusia tidak melihat hal-hal yang buruk. Contoh, kecelakaan berkendara yang mengakibatkan kematian yang sangat menyedihkan, sadisme, dan sebagainya. Yang mana video-video tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan di grup WhatsApp, Instagram, secara tidak sengaja melihat secara langsung tindakan tersebut. Karena menurut yang saya dengar, bila kita suka melihat hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kita, karena tertanam dalam alam bawah sadar. Apakah benar ungkapan tersebut, Bante? Apakah hal tersebut bisa mempengaruhi kita di saat lahir di alam bawah? Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak sengaja melihat hal-hal tersebut, Bante? Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau dalam hal kita melihat kondisi-kondisi yang tidak mengenakan saat kita misalkan membuka medsos, lebih utamanya kalau menurut kondisi sanya atau pengenyam atau kita melihat kondisi itu, kita utamanya harus memiliki yang namanya satu bentuk, ya kita boleh punya rasa empati, oh turut sedih ya atau turut prihatin ya. Tetapi dalam hal ini kondisi batin kita pun jangan sampai nantinya mengingat kondisi yang akan datang. Misalkan kondisi yang akan datang, misalkan, aduh saya melihat ini, saya melihat hal yang buruk. Yang ada dia di sini ada ketakutan, dia ada kekhawatiran, dia ada kecemasan. Jadi dia memikirkan hal yang belum terjadi yang akan datang. Sehingga itu mengkondisikan batin dia misalkan menjadi mudah ketakutan, mudah cemas. Karena apapun yang dia pikirkan saat itu juga, itu yang akan membekali dia akan terjadi sesuatu. Misalkan seperti halnya kita memikirkan kondisi yang belum terjadi, tetapi kita sudah memikirkan terlebih dahulu. Itu sudah menjadi pikiran di alam bawah sadar kita, sehingga itu akan mengganggu yang namanya perasaan kita. Ya makanya kalau dari bentuk pertanyaan ini, saya memberi pesannya di mana kita bisa lahir di alam makhluk bahagia atau alam makhluk menderita, memang ada pemicu. Pemicu utama ialah Pancasila Buddhis kalau untuk rumah tangga kan. Pemicu kedua ialah kebiasaan kita sehari-hari. Pemicu ketiga ialah ketika kita misalkan menjalankan praktek meditasi atau bawana, kondisi-kondisi yang tidak baik itu harus kita lenyapkan atau jangan diingat-ingat. Ya, jadi kalau dari pertanyaan ini pesan saya sebenarnya mau mempengaruhi ataupun tidak mempengaruhi kondisi kesadaran kita, kita melihat, cukup melihat. Ya, yang tadi saya sampaikan, kita melihat, kita nggak terpengaruh, kita nggak mudah baperan istilahnya, tidak mudah terombang-ambing oleh yang namanya gejolak batin kita. Ya, jadi meskipun kita melihat kondisi, misalnya kemarin ada kecelakaan di Bekasi ya, yang mematikan sedemikian banyak anak siswa saat sekolah gitu kan, ini kita cukup melihat. Tetapi jangan sampai semua itu menjadi ketakutan untuk kita. Misalkan, aduh saya jadi trauma melihat video itu, ya udahlah saya di rumah aja, saya nggak kemana-mana. Nah, ini pun satu bentuk kekotoran batin. Satu bentuk kekotoran batin karena kita punya namanya kekhawatiran.
atau ketakutan. Ya, jadi pesan saya ya, meskipun kita melihat semua itu, kita refleksikannya saat kita sebelum tidur. Ya, saat sebelum tidur kita merefleksikannya dengan yang namanya syair permohonan maaf. Ya, permohonan maaf itu ada, syair permohonan maaf itu biasanya suka diulang saat sedang meditasi, yang dikatakan syair forgiveness. Ya, jadi di mana ada di Google apa namanya ya, saya lupa gitu. Jadi syair permohonan maaf ini kita bisa mengucapkan kata-kata permohonan maaf sehingga membuat batin kita lebih stabil, tidak membuat batin kita lebih terombang-ambing oleh kejadian yang saat itu kita lihat, kita dengar, kita dapat dari video-video yang mengganggu diri kita. Seperti itu sih pesan saya. Jadi pesan saya kepada Cimega, ya kita boleh melihat, tetapi jangan mudah untuk ya terpengaruh oleh konsep, kalau saya sampaikan. Ya, kan dari pertanyaan Cimega ini terpengaruh oleh konsep, sehingga dari hal yang memang yang dilihat, baik itu di Instagram atau di video-video yang dapat dari sebaran orang lain, sehingga itu membuat konsep kita, oh seperti itu, oh seperti ini yang saya dapatkan, sehingga mempengaruhi kelahiran kita di alam makhluk bawah misalkan. Jangan terpengaruh oleh konsep. Karena semua itu harus dikatakan, harus penuh yang namanya datang, lihat, dan buktikan atau hipasiko. Tapi yang paling utama, kebiasaan kita itulah yang akan mengkondisikan kita lahir di alam baik atau alam buruk. Ya, seperti yang saya sampaikan saat sebelum saya menyudahi ceramah saya tadi, saya sampaikan, kita mau lahir di alam bahagia, lihatlah hal-hal yang baik. Kita mau lahir di alam menderita, lihatlah keburukan orang lain. Itu yang akan mengkondisikan satu bentuk mindset kita, sehingga itu yang membawa kita nantinya ke keadaan kondisi pikiran terakhir kita. Jadi jangan sampai seperti ini pesan saya. Ya. Oke, baik Bante. Ini ada satu pertanyaan lagi Bante dari Yao Cipu. Sukihotu Bante, saya mau bertanya, sampai seberapa urgennya rumah tangga mengambil retret meditasi asubah? Sebenarnya kalau seseorang yang mau mengambil meditasi asubah, apa urgennya ya? Kalau saya rasa bisa dibaca di dalam Wijaya Sutta. Ya, Wijaya Sutta di dalam buku Parita Biru ada. Jadi di mana seseorang yang mengambil objek meditasi 32 anggota tubuh, atau bisa dibilang sebagai kaya kata sati, ia akan senantiasa tidak mudah sombong kepada orang lain ataupun kepada diri dia sendiri. Tetapi untuk seseorang yang mengambil objek asubha bawana, lebih utamanya sesuai dengan karakter atau carita dia. Jadi pesan saya, mau mengambil objek meditasi asubha bawana, tujuannya apa? Ya, tujuannya terarti dulu kita buat apa? Kalau kita tujuan asubha bawana di sini untuk menghindari hawa nafsu, menghindari keserakahan kita, menghindari nafsu indria kita, yaitu boleh dilakukan. Tetapi kalau dikatakan seberapa urgennya, tentu orang yang melakukan meditasi asubha bawana, pasti dia akan tidak adanya lagi dikatakan hasrat dan nafsu seksual. Jadi, seberapa pentingnya itu sesuai kondisi batin masing-masing. Jadi kalau pesan saya, semua itu tergantung dari kepribadian kita. Jadi pesan saya seperti demikian. Qiyauqi atau Koyauqi ini. Pertanyaan dari Yauci itu kan? Yauqi itu Oke. Ya, sambil nunggu pertanyaan teman-teman yang lain lagi, Bante, ini tadi kan mengenai meditasi ya itu pertanyaannya. Saya jadi ingat ketika saya habis operasi, Bante. Jadi itu sebelum operasi, saya mau sharing sedikit ya, ini sama Bante, sama teman-teman di sini ya. Jadi sebelum saya operasi itu, saya kan waktu itu operasi kista ya, karena memang di waktu dicek memang itu ada kistanya gitu, jadi harus dioperasi. Karena bukan hanya kista ternyata, tapi ada kelenjar getah bening juga gitu. Jadi nggak tahu, saya kayak biasanya tuh ya, saya kan takut tuh sama jarum suntik, saya paling nggak bisa dibawa ke dokter.
Tapi nggak tahu kenapa ini perasaan, entah ini kebetulan atau memang ini karma baik ya. Saya nggak, waktu mau operasi tuh kayak nggak ngerasain apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa khawatir gitu ya. Ya udah plong gitu kan. Apapun yang terjadi, ya mungkin ini bagian dari karmaku. Jadi 24 jam sebelum saya operasi, sebelum saya masuk ke ruang operasi itu benjolannya itu masih ada. Kemudian malamnya, malam sebelum operasi itu saya masih bisa jalan, maksudnya ya masih dikasih kebebasan gitu karena belum dipasang infus gitu kan. Kemudian temen yang jagain saya ini tuh ngajak saya gitu, Ci, mumpung di rumah sakit nih, kita baca parita yuk, kalian kelimpan jasa gitu kan, ya itu tuh baca patidana gitu kan, atau etawata, ya boleh juga sih gitu kan. Nah itu juga masih ada tuh, benjolannya tuh masih ada gitu. Kita baca parita, selesai baca parita kita meditasi selama 10-15 menit gitu, terus kita istirahat. Paginya itu saya langsung dipasang infus, dan waktu masuk ruangan operasi itu masih menunggu ya, saya masih menunggu untuk giliran dioperasi gitu. Itu waktu saya ke kamar mandi pun benjolannya itu masih ada. Tapi pas dioperasi itu benjolannya hilang gitu. Jadi kayak kok bisa gitu loh, padahal sebelum dibius pun dokternya udah pastiin ini di sini tuh ada gitu kan, dan dokternya juga bertanya di sini kan Mbak gitu kan, saya jawab iya gitu. Tapi begitu dioperasi, begitu dibedah sampai dicari itu nggak ada. Ya nggak tahu ya, mungkin entah ini kebetulan atau ini mukjizat ataupun memang karma baik saya seperti ini, saya nggak tahu gitu. Tapi saat dicek sebelum-sebelumnya itu memang ada kista dan harus dioperasi karena ada kelenjarnya juga gitu yang dapat menyebabkan tumor itu sih. Dan untuk mengenai meditasi juga Bante, saya pernah dengar juga ada orang yang bilang gini, ketika kita bermeditasi dengan apa namanya objek bawana ya, perhatian penuh terhadap tubuh jasmani gitu ya. Kalau kita dengan sungguh-sungguh bermeditasi itu, kita melihat orang itu bisa kayak samar-samar gitu Bante. Jadi yang dilihat itu bukan tubuhnya gitu, melainkan kekotoran-kekotorannya gitu Bante, seperti tulang, darah, dan nanah gitu Bante. Itu apakah itu benar Bante? Meditasi yang seperti itu. Kalau sungguh-sungguh mempraktikkan meditasi, kita bisa melihat orang seperti itu. Gitu. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya mendapatkan cerita dari orang tua saya memang demikian. Jadi di mana satu masa di mana ketika seseorang memiliki insight itu ketika dia punya proses penyadaran diri dia, ketika dia punya satu bentuk penyakit, ketika dia benar-benar menyiapkan penyakit itu, ya sama seperti halnya yang dia ceritakan itu seperti bukannya mujizat tetapi ehipasiko ya. Jadi kalau kita lebih padanya ehipasiko, pembuktian kita di mana satu cerita ketika Titi Puspa meditasi, sehingga itu kita menyiapkan semua yang ada di dalam kondisi penyakitnya dia. Makanya di mana ketika seseorang yang saat dia sedang meditasi, ketika dia sedang sakit, perhatikan aja rasa sakit itu, titik di mana rasa sakit itu sampai benar-benar bisa hilang. Misalkan kesemutan kita, misalkan kita perhatikan dengan fokus gitu, sehingga kesemutan itu bisa terurai, bisa menjadi misalkan pembuluh darah, ada sumbatan di dalam darah, pembuluh darah kita tersumbat oleh darah kita. Jadi memang hal-hal seperti ini bisa terjadi. Jadi di mana dia punya insight dari pemahaman dia, bahkan dia bisa melihat kulit dia bisa terbuka, penuh dengan darah, penuh dengan nanah, penuh dengan kotoran, seperti itu. Memang itu yang pernah saya dengarkan juga dari cerita dari mama saya. Ya, jadi di mana ketika seseorang bisa memperhatikan kondisi jasmaninya dia atau asubha bawana berbeda dengan kaya kata sati. Ya, jadi perlu dipahami bahwa seseorang yang mengambil objek 32 anggota tubuh itu berbeda dengan asubha bawana. Ketika dia punya 32 anggota tubuh, dia perhatikan dengan misalkan memperhatikan dari atas kepala sampai ke bawah gitu kan. Dia perhatikan
turun gitu, berulang gitu. Yang pada dasarnya nanti dia akan mendapatkan satu fase di mana dia akan fokus kepada satu objek yang dia amati. Baik itu perasaan sakit, perasaan yang mengganggu diri dia, seperti itu. Ya, seperti itu sih dia. Iya Bante, udah 3 kali sih Bante, ini pasiku Bante, sakit sembuh sendiri Bante. Ya, jadi bahasa kita itu bahasa kerennya realita. Bahasa kerennya itu realita. Tapi kalau bahasa Buddhisnya pasiko. Kalau mukjizat sama halnya dengan kesaksian, kan seperti itu. Kalau kita bisa mengucapkan ini sebagai testimoni ya boleh. Karena itu testimoni ya berkenaan dengan pengalaman kita, itu namanya testimoni juga. Baik Bante, ini ada satu pertanyaan terakhir Bante, mungkin ini yang akan menjadi penutup kita malam hari ini. Bante bisa menjawab sekaligus memberikan closing statement. Pertanyaan dari Ko Hendrik. Malam Bante, mau bertanya, bagaimana pendapat Bante soal rumah tangga yang fokus hampir 80% ke kehidupan kerohaniawan? Apakah ini terlalu ekstrim? Sebenarnya tidak ekstrim, karena itu sudah terjadi ketika misalkan Ko Hendrik kehidupan sebelumnya pun menjadi seorang biku. Jadi kehidupan saat ini terbawa kembali ketika menjalani hari-hari rutinitas hari-harinya, ya menjalani seperti rohaniawan. Nah, tetapi pada dasarnya itu semua bukan suatu hal yang terlalu ekstrim. Karena Sang Buddha mengajarkan 2 hal ekstrim kan. Yang pertama yaitu mengumbar hawa nafsu indera kita. Yang kedua itu kita penyiksaan diri yang berlebihan. Kalau ekstrimnya ini penyiksaan diri yang berlebihan itu baru dikatakan ekstrim. Atau kalau kita ingat dengan ceramahnya Bante Panyawaro, janganlah kita melukai diri kita dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Kan seperti itu kalau pesan Pandepanya saat misalkan ceramah Asada saat kemarin kan. Jadi di mana sebenarnya kondisi seorang bisa 80% dia kehidupannya sebagai berumah tangga, tetapi dia punya sifat-sifat kerohaniawannya dia. Ya kalau dia memang sudah disetujui untuk menjadi seorang pambajita, baik seorang samanera atau biku, why not? Kenapa tidak? Kan seperti itu. Daripada kita di rumah dan kita harus menyelesaikan tugas-tugas duniawi kita, sehingga ya itu pun akan menjadi pertimbangan kita mau menjadi seorang biku, samanera, atau seorang menjadi pandita. Pandita itu bukan hanya menjadi Romo Ramani, tetapi menjadi orang yang bijaksana. Ya, jadi kalau pesan saya kepada Ko Hendrik di sini berkenaan dengan closing statement juga, kita bisa melakukan kondisi-kondisi yang memangnya mengkondisikan latihan kita sebagai berumah tangga itu. Ya, banyak berumah tangga juga yang bisa mencapai kesucian, dan itu pun menjadi bekal untuk saudara-saudari sedama untuk bisa membimbing diri kita, sehingga mau nantinya kita terakhir kembali di alam surga atau alam-alam bahagia, tetapi kita ingat bahwa alam surga itu pun bersifat tidak kekal. Dan kita pun akan nanti lagi terakhir kembali ke alam manusia. Tetapi selagi kita, kenapa saya juga di sini memutuskannya untuk satu bentuk tema ceramahnya yaitu Istana Surgawi, agar kita ini yang nantinya sebagai rumah tangga baik yang single ataupun yang memiliki nanti pasangan hidup, kita harus bangga dengan ajaran Buddha. Ya misalkan contoh, kenapa sih saya bangga dengan ajaran Buddha? Karena di dalam ajaran Buddha itu sangat detail sekali Sang Buddha mengajarkan ke-31 alam kehidupan, sehingga kita tidak akan berpindah keyakinan ke ajaran yang lainnya. Kita boleh untuk mempelajari ajaran-ajaran yang lain, tetapi kita pun harus bisa memproteksi diri kita agar bagaimana keyakinan kita tetap kepada Tiratana. Seperti itu pesan saya di dalam closing statement malam hari ini. Jangan sampai kita berpikiran yang tadi saya sampaikan, konsep memang boleh untuk kita jadikan sebagai panutan ataupun panduan. Tetapi pada dasarnya antara konsep atau dhamma yang Sang Buddha ajarkan dengan action atau praktek kehidupan kita sehari-hari itu harus seimbang. Karena dengan adanya keseimbangan dalam hidup kita, itu tidak akan menjadi ekstrim, tetapi semua perlu yang namanya empirisme atau kenyataan hidup kita itu harus disangkut pautkan dengan yang namanya ajaran Dhamma yang Sang Buddha ajarkan.
Ya, seperti itu pesan-pesan saya pada kesempatan malam hari ini. Semoga nanti malam bisa menciptakan surga di dalam pikirannya sehingga tidak mudah menderita, tidak mudah mempunyai sikap-sikap yang tidak baik dalam diri kita, sehingga kita tidak ternodai oleh kondisi-kondisi mental kita. Karena semakin zaman bertambah, semakin waktu bertambah, semakin banyak hal-hal yang merugikan kita ketika kita tidak bisa menyaring hal-hal yang membuat kita baik ataupun buruk itu. Ya, seperti itu sih. Terima kasih. Semoga semakin maju di dalam praktik Dhamma dan keseharian kita sebagai saudara-saudari, sebagai Garawasa, dan saya sebagai Pabajita. Demikian, terima kasih. Semoga kita semakin sejahtera hidupnya. Buddha Bhavena Soti Hondo. Terima kasih Bante. Oke, sebelum kita bubar, Bante, saya mau izin untuk foto bersama. Ya, buat teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu ya. Di saya ada 2 layar ini. Mau bebas ya? 1, 2, 3. Oke, next. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik. Oke. Terima kasih Bante. Oke. Bante, boleh nggak untuk memberikan kita blessing ya Bante ya, biasa ya, di akhir gitu. Ya, bertahan. Ya, silakan kepada rekan-rekan saudara-saudari, silakan untuk melakukan patidana setelah melakukan sharing-sharing ataupun mendengarkan diskusi-diskusi Dhamma pada malam hari ini. Saya akan beri dengan Parita Padanumudana. Ya. Sabmitio yuwajantu sabarunggo winasatu mate bawa tuantarayo suki digayo bawa abiwadana silisa nicang uda bacayino cataro damawadanti ayu orno sukang balam sawadalado sukito wiroho buddha sasane arogo sukito hohi sahasambehinya tibi satalada sukita wiroha buddha sasane aroga sukita hohi sahasambehinya tibi Daya talada sukita wiroha buddha sasane aroga sukita hota sahasambehinya tibi hotu sabang sumanggalang rakantu saban dewata sabba buddha nutbawena soti hontu nirandaram hotu sabang sumanggalang rakantu saban dewata sabba dhamma nutbawena soti hontu nirandaram hotu sabang sumanggalang rakantu saban dewata sabba sangha nutbawena soti hontu nirantaram. Anumodana Bante atas waktu yang sudah Bante berikan kepada kami semua. Baik. Mungkin di akhir kita akan membacakan wandana ya teman-teman ya. Kepada teman-teman semua mari kita bersikap beranjali untuk membacakan wandana sebagai penutup. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Usai sudah acara kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di acara SG Talk. SG Talk selanjutnya. Terima kasih semua.
Terima kasih Bante. Ya, sama-sama. Terima kasih Bante. Ya, Henry. Maaf ya. Ciwi